Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, hari ini saya mewakili dari teman-teman saya kelompok 7 yang beranggotakan Dina Novitasari dan Rehan Umriyadi. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang berjudul. Nah, sesuai judul yang telah saya tulis di bawah, kita bisa mendengarkan pemaparan materi berikut ini. Simak sampai habis ya. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan membahas mengenai materi psikologi agama, terkhusus pada materi indikator kematangan beragama dan mistisme. Dosen pengampu yaitu adalah Ibu Sri Rahma Ramadhani, dan video ini disusun oleh Dina Novitasari, Rehan Umriyadi, dan Rizarul Imron. Nah, pada materi kali ini disimak sampai habis ya teman-teman. A. Pengertian kematangan beragama. Di dalam kehidupan manusia mengalami proses perkembangan. Dalam perkembangan disebut manusia mengalami dua macam perkembangan, yaitu perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani sering juga disebut pertumbuhan fisik tanpa nyata pada perubahan bentuk fisik manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Sedangkan perkembangan rohani seorang diukur berdasarkan tingkat kemampuan pencapaian tingkat kemampuan tertentu. Bagi perkembangan rohani disebut istilah kematangan. Kematangan itu bermacam-macam, salah satunya kematangan terhadap kegiatan beragama. Kematangan ini menandai apakah orang dalam kesehariannya mampu memahami dan mengamalkan ajaran agamanya atau tidak. Secara garis besar, kematangan beragama seseorang adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya. Orang tersebut menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut menjadi ciri dari kematangan beragama. Jadi, kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mewujudkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. 1. Faktor internal, yaitu sesuatu yang berasal dari seseorang tersebut. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perkembangan kematangan beragama seseorang antara lain: A. Kondisi fisik dan struktur tubuh, B. Koordinasi motorik, C. Kemampuan mental yang meliputi kecerdasan, hambatan mental, serta bakat khusus. Kemudian yang kedua yaitu adalah faktor eksternal, yaitu sesuatu yang berasal dari lingkungan seseorang tersebut, mulai dari lingkungan keluarga, sampai lingkungan di mana seseorang tersebut hidup sehingga membentuk karakter. Nah, selain itu ada faktor lain juga loh yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, yaitu kebudayaan tempat di mana seseorang itu dibesarkan. Kebudayaan turut mempengaruhi pembentukan pola tingkah laku serta berperan dalam pembentukan kepribadian. Kebudayaan ini yang menekankan pada norma yang didasarkan kepada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, loyalitas, kerjasama, bagaimanapun akan memberi pengaruh dalam pembentukan pola dan sikap yang merupakan unsur dalam kepribadian seseorang. C. Perilaku keberagaman. Perilaku beragama adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran-ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Dengan kata lain, tingkah laku di atas norma-norma, nilai atau ajaran, dan doktrin-doktrin agama yang dianutnya. Dalam ajaran Islam, perilaku agama merupakan perilaku yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Sedangkan menurut Profesor Harun Nasution dalam tulisan Orientalis Barat, mistisme yang dalam Islam adalah tasawuf disebut sufisme. Sebutan ini tidak dikenal dalam agama-agama lain, melainkan khusus untuk sebutan mistisme Islam. Sebagaimana halnya mistisme tasawuf atau sufisme mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan.
Karakteristik mistisme dalam psikologi agama. Ciri khas mistisme yang pertama kali menarik para ahli psikologi agama adalah kenyataan bahwa pengalaman-pengalaman mistik atau perubahan-perubahan kesadaran yang mencapai puncaknya dalam kondisi yang digambarkannya sebagai kemanunggalan gambar tersebut merupakan pengalaman menyatu dengan Tuhan. Kondisi kesadaran serupa juga dialami oleh tokoh mistik non-teistik, kalangan para penganut Buddha. Tokoh mistik teistik maupun non-teistik sependapat mengenai arti pentingnya pengalaman yang mereka anggap sebagai persepsi murni terhadap salah satu aspek realitas, meskipun ada perbedaan jauh dalam pernyataan verbal yang mereka gunakan ketika mengemukakan mengenai apa yang mereka persepsikan. Kondisi kesadaran mistik seperti ini diperoleh melalui kontemplasi dan pengasingan diri dari kehidupan. Hal-hal yang termasuk mistisme. Yang pertama, ilmu gaib. Yang kedua, magis. Yang ketiga, kebatinan. Yang keempat, tasawuf atau tarekat. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Sekian pembahasan dari kami. Jika kalian suka, kalian boleh like. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.